Di Madinah, di suatu pagi yang tenang, cahaya matahari menyelinap di sela-sela dinding rumah kecil putri Rasulullah, Fatimah Asara. Di sanalah sejarah besar umat Islam pernah disentuh oleh kasih sayang yang paling murni. Rasulullah sedang duduk, dan di pangkuannya ada dua cucu kecilnya yang tercinta, Hasan dan Husain. Beliau memeluk mereka dengan erat. Begitu erat, seakan-akan waktu akan segera merenggut momen berharga itu. Hasan kecil tertawa riang ketika kakeknya yang agung mencium bibirnya. Namun, Husain kecil hanya terdiam ketika Rasulullah mencium lehernya. Sebuah ciuman yang terasa lama, sangat lama. Fatimah, sang ibu, memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Hati seorang ibu selalu peka. Ada sedikit kegelisahan yang menyelinap di dalam hatinya. Dengan penuh adab dan kelembutan, ia pun memberanikan diri bertanya, "Wahai ayahku yang mulia, mengapa engkau mencium Hasan di bibirnya dan mencium Husain di lehernya?" Rasulullah terdiam sejenak. Wajah beliau yang tadinya berseri-seri kini berubah. Itu bukan lagi wajah kebahagiaan, melainkan wajah seorang nabi yang sedang melihat jauh ke masa depan. Dengan suara yang bergetar, getaran yang lahir dari campuran cinta dan duka yang mendalam, beliau bersabda, "Aku mencium Hasan di tempat di mana racun akan mengenainya kelak." Lalu, beliau melanjutkan, "Dan aku mencium Husain di tempat di mana pedang akan menimpanya." Seketika, air mata Fatimah jatuh membasahi pipinya. Langit Madinah yang cerah seakan ikut terdiam, merasakan beratnya takdir yang baru saja diisyaratkan. Hari itu, belum ada Karbala, belum ada pertumpahan darah yang memilukan. Namun, takdir yang agung itu telah diberi tanda oleh cinta seorang kakek kepada cucu-cucunya. Waktu pun terus berjalan. Rasulullah, sang penyejuk jiwa, wafat, dan bersama dengan kepergiannya, umat Islam seakan kehilangan penjaga akhlak tertingginya. Hasan dan Husain tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang gagah, bukan hanya sebagai cucu Nabi, tetapi sebagai warisan hidup dari nilai-nilai luhur Islam. Keduanya adalah cerminan dari sang kakek. Hasan mewarisi paras dan wajah Rasulullah. Tutur katanya lembut, langkahnya tenang, dan jiwanya dipenuhi oleh sifat pemaaf yang luar biasa. Sementara itu, Husain mewarisi sorot mata Nabi yang tajam, tegas, lurus, dan tidak pernah bisa berkompromi dengan kebatilan. Mereka adalah dua bersaudara, satu darah, satu iman, satu cinta. Namun, takdir telah menyiapkan dua jalan yang sangat berbeda bagi mereka. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, ayah mereka, dunia Islam berdiri di sebuah persimpangan yang krusial. Hasan diangkat menjadi khalifah oleh kaum muslimin. Namun, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh para pencari kekuasaan. Ia melihat umat yang sudah lelah dengan peperangan, darah sesama muslim yang terlalu sering tumpah sia-sia, dan ambisi pribadi yang mulai membungkus dirinya dengan dalih-dalih agama. Hasan sebenarnya bisa saja berperang. Ia punya banyak pengikut setia. Ia punya hak yang sah atas kekhalifahan. Namun, ia memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang lebih mulia. Ia memilih untuk mengalah demi menjaga persatuan umat. Ia menyerahkan kekuasaan yang ada di genggamannya. Sejarah mungkin mencatat peristiwa ini dengan singkat, tapi langit mencatatnya sebagai sebuah pengorbanan yang agung. Hasan pernah berkata, "Aku tidak ingin menjadi sebab pertumpahan darah di antara kaum muslimin." Damai yang ia perjuangkan itu sangat mahal harganya. Damai itu terkadang terasa pahit, dan suatu hari, racun yang mematikan mulai merayap perlahan di dalam tubuhnya. Hasan wafat, bukan di medan perang yang gemuruh, tetapi dalam kesunyian sebuah pengkhianatan yang keji. Bibir yang dulu pernah dicium dengan penuh kasih sayang oleh Rasulullah itu, akhirnya mengakhiri hidupnya dalam kesakitan. Ciuman itu bukanlah sekadar kebiasaan. Ia adalah sebuah pesan perpisahan dari sang Nabi dengan takdir cucunya. Waktu terus bergerak maju, dan kini giliran Husain yang menghadapi takdirnya. Setelah Muawiyah wafat, kekuasaan diwariskan kepada putranya, Yazid. Disinilah arah sejarah Islam mulai berbelok tajam. Husain
melihat sebuah kenyataan pahit di depan matanya. Kekuasaan yang dijalankan tanpa akhlak, agama yang dipakai hanya sebagai alat legitimasi, dan kezaliman yang turang-turanggan diminta untuk dibenarkan melalui sebuah baiat atau sumpah setia. Husain menolak. Penolakannya bukanlah karena ia haus akan kekuasaan atau ingin menjadi raja. Sama sekali bukan. Ia menolak karena ia tahu betul jika seorang Husain, cucu Nabi, diam saja melihat semua ini, maka kezaliman akan selamanya memakai nama besar Islam sebagai topengnya. Surat-surat dari penduduk Kufah mulai berdatangan, memanggilnya untuk datang dan memimpin. Harapan besar disematkan di pundak Husain, maka ia pun berangkat. Namun, lihatlah bagaimana ia berangkat. Bukan dengan pasukan besar yang siap berperang, bukan dengan tumpukan senjata yang mengkilap. Ia berangkat dengan membawa seluruh keluarganya, istrinya, saudara perempuannya, anak-anaknya, bahkan seorang bayi yang masih menyusu. Ini membuktikan bahwa perjalanannya bukanlah sebuah ekspedisi politik untuk merebut kekuasaan. Ini adalah sebuah perjalanan kesaksian untuk menegakkan kebenaran. Lalu, tibalah mereka di Karbala, sebuah padang pasir yang sunyi dan gersang. Langit seakan ikut membisu, menyaksikan tragedi yang akan segera terjadi. Sungai Eufrat yang jernih mengalir begitu dekat. Namun airnya terlarang bagi keluarga Nabi. Anak-anak mulai menangis karena kehausan. Tangis bayi yang memilukan memecah kesunyian padang pasir itu. Rombongan kecil yang hanya berjumlah sekitar 70 orang itu dikepung oleh ribuan pasukan bersenjata lengkap. Husain berdiri tegak di tengah kepungan itu. Ia memandang mereka semua dan berkata dengan suara yang jelas, "Jika kalian membenciku karena diriku, maka biarkanlah aku pergi ke negeri lain." Tidak ada jawaban yang terdengar, hanya kilatan pedang yang menjadi jawabannya. Satu persatu, sahabat-sahabat setianya gugur sebagai syuhada. Satu persatu anggota keluarganya yang ia cintai syahid di depan matanya. Hingga akhirnya, tinggallah Husain seorang diri, berdiri di antara tumpukan jasad orang-orang yang ia kasihi. Dalam keputusasaan, ia menggendong bayinya yang paling kecil, Ali Asgar, yang sudah sangat kehausan. Ia mengangkat bayi itu tinggi-tinggi, memohon setetes air untuk membasahi bibir mungil yang sudah kering. Namun, jawaban yang datang bukanlah air. Jawaban yang datang adalah sebatang panah tajam yang melesat cepat dan menancap di leher sang bayi. Bayi tak berdosa itu wafat seketika di pelukan ayahnya. Husain menengadah ke langit dengan hati yang hancur, namun jiwa yang pasrah. Ya Allah, saksikanlah dan terimalah pengorbanan ini. Ketika tubuh Husain akhirnya terjatuh ke tanah setelah menerima puluhan luka, sebilah pedang terangkat tinggi-tinggi. Leher yang dulu pernah dicium dengan penuh cinta oleh Rasulullah itu kini ditebas tanpa ampun. Langit Karbala seketika memerah, bumi seakan menahan jeritnya. Hari itu, Husain wafat secara fisik, namun kebenaran yang ia perjuangkan hidup untuk selamanya. Hasan dan Husain, dua kuku Nabi, mengajarkan kita dua pelajaran yang sangat berharga. Hasan mengajarkan kita bahwa perdamaian dan persatuan umat terkadang bisa lebih mulia daripada sebuah kemenangan dalam pertempuran. Husain mengajarkan kita bahwa kebenaran harus selalu ditegakkan, bahkan jika kita harus berdiri sendirian melawannya. Dua ciuman Nabi, dua takdir yang berbeda, namun berasal dari satu cahaya yang sama. Sejak peristiwa Karbala, dunia belajar satu hal: tidak semua kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil tetap hidup, tetapi oleh siapa yang berada di pihak yang benar. Husain memang gugur di padang Karbala, namun setiap kali kezaliman dilawan di muka bumi ini, namanya selalu disebut. Dan selama Islam masih berbicara tentang keadilan, keberanian, dan pengorbanan, maka darah Karbala tidak akan pernah kering. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.